Bos, Salah ya itu tadi Assalamualaikum Gus. salah Pak Soekarno. Saya menjelaskan yang dimaksud ahli kitab itu bukan ahli kitab baca-baca, bukan, itu salah. Al-Quran itu tidak membahas tulisan luar. Ahli kitab yang dimaksud pada zaman Rasulullah itu bukan orang yang paham kitabnya Injil, kitabnya Taurat, bukan. Tapi ahli kitab itu ahli ahli mengetahui benar salah baik buruk, tapi tidak mengetahui iman dan tidak. Kalau arahnya yang dimaksud ahli kitab itu ahli baca-baca kertas, itu bukan yang zaman dulu belum terbiasa orang menulis atau mengenal kertas. Dulu belum begitu dikenal kertas, tapi masih melepah kurma. Gimana mau banyak menulis soal kitab? Ya, soal kitab kertas. Jadi yang dimaksud ahli kitab itu bukan ahli kitab buku bacaan, bukan. Allah itu kalau bilang kitab berarti ketetapan baik buruk dan lain sebagainya membaca diri. Wajar orang zaman zaman Rasulullah orang-orang itu bisa membaca kelakuan baik buruknya Rasulullah, bisa mengukur. Nah, kalian tuh bisa diukur kalau urusan baik buruk, benar salah. Nah, itu ahli kitab. Tapi iman dan tidak itu yang nggak bisa ahli kitab. Ahli kitab itu bukan ahli Al-Quran. Ahli kitab itu kalian juga ahli kitab, tahu baik buruk, tahu benar salah. Hanya bisa menilai. Nah, kitabku untuk mengetahui baik dan buruk, benar dan salah itu kan kitabku sendiri-sendiri, semuanya punya kitab. Makanya yang dimaksud ahli kitab seperti itu. Kalian itu sering melihat saya itu dari urusan kebaikan, urusan kebenaran, benar salah, baik buruk. Tapi apakah seperti itu sesungguhnya yang harusnya kalian lihat? Yang kalian itu rasa percaya keimanannya tuh. Karena kitabnya baik buruk saya lakukan. Kalau kalian melihat baik buruk benar salah pada diri saya, kalian mencontoh yang benar, yang salah nggak sih contoh? Ya kalian sama aja ahli kitab namanya. Yang dimaksud kitab seperti itu. Masa kitab zaman dulu belum ada kertas sudah dibilang kitab. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud ahli kitab, ahli membaca baik buruk benar salah terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Itu ahli kitab. Bukan ahli baca karena hafal dari kertas. Itu ahli membaca tulisan, bukan ahli kitab. Tapi ya ketetapan baik buruk benar salah. Oh ini baik, oh ini buruk, oh ini benar, ini salah, semuanya punya kitab. Makanya dinamakan ahli kitab. Rasulullah ditolak karena ahli kitab. Orang baik kok kayak kamu, orang baik kok kayak kamu gitu.
Oh, bener ya begini, benernya itu bisa begini. Di kata-kata orang tua itu begini benaran. Yang namanya kebaikan itu begini. Kalau itu buruk ya kan namanya kebenaran begini. Kalau itu salah. Itu namanya ahli kitab. Benar salah baik buruk itu namanya kitab. Bukan iman dan ingkarnya. Kalau itu urusan Al-Quran. Jangan lupa, saya ulang lagi. Yang namanya ahli kitab itu seperti kelakuan dulu, sekarang masih banyak yang menjadi ahli kitab. Apa? Selalu membedakan benar salah baik buruk tanpa membedakan iman dan tidaknya. Kalau mencontoh sesuatu, Rasulullah itu suri tauladan dalam hal keimanan, ketauhidan, sehingga bisanya berkelakuan benar, berkelakuan baik karena Allah yang menuntun. Bukan ahli kitab, tapi Allah, ahlinya kan Allah. Siapa ahli kitab? Oh, kalian semua. Kalian tuh nggak ada yang nggak bisa membedakan. Oh ini baik, oh ini buruk, oh ini benar, oh ini salah. Semuanya bisa menilai kata. Makanya kalau melihat permasalahan, seolah-olah kalian tuh jadi hakim. Untuk nggak jadi hakim, tapi bisa menghakimi semuanya. Karena kalian semua ahli kitab. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran namanya ahli kitab itu ahli membedakan baik buruk benar salah. Siapa? Ya semuanya akhirnya menolak Rasulullah karena dinilai dari kebaikannya, keburukannya. Mau nggak mampu kamu berbuat baik, kamu aja miskin dulu. Kalau nggak ditolong ya nggak mampu. Kalau kamu bilang kebenaran, mana buktinya orang mampu menolong orang lain? Nggak miskin awalnya. Orang tahu semua dari awal tuh Rasulullah itu banyak. Kok bilang baik? Ya lebih baik kan Abu Jalal, Abu Sofyan yang kaya-kaya itu suka menolong orang kan ada. Jadi Rasulullah itu dihukumi dengan kitab baik buruk benar salah. Banyak baiknya ketika banyak menolong. Nah Rasulullah kan mengajaknya ke Tuhan. Kalau urusan baik buruk, kalau urusan baik buruk ya kalian nggak perlu belajar ke saya, ya pinter semua. Kalau urusan kalian baik buruk, kalian ini ngapain belajar ke saya? Gak ada gunanya, kalian udah bisa membedakan. Nah, Paulus itu pinter kalau membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Pinter dari dulu ya Paulus ya. Itu ahli kitab namanya. Dan selalu memakai kitabnya. Kitab baik atau buruk, baik ya begini, buruk begini. Semuanya. Kalian semua kan ahli kitab. Apa kalian ahli kertas, baca tulis? Enggak. Tapi tanpa Mbah No yang membahas ahli kitab ini tadi, saya nggak mungkin menjelaskan yang sesungguhnya. Adanya baik itu, adanya yang lurus itu ada bengkoknya. Ya, saya tahu bengkoknya
Ya saya perlu bisa. Apa Bano nggih? Tanya Bano. Ahli kitab itu ahli paidu. Wong tulung agung iki pinter kabeh ahli paidu. Ahli kitab biasa. Lo kalian tuh disalahkan semua diduga-duga oleh ahli kitab semua. Rasulullah itu disalahkan itu oleh ahli kitab, bukan ahli Al-Quran. Nah, itu Mas Pur dan kawan-kawan ini kan ahli kitab kabeh lho iki bekase lho. Wah, ketok. Iso oleh-oleh api ngene, lek ngene iki bener iki ngene salah. Wis pokoke hakim kabeh wis semua hakim. Tapi kenapa belajar ke saya? Karena dia pengen belajar Al-Quran. Belajar kitab suci, bukan ahli kitab kayak buku. Kitab yang menyucikan dirinya. Kitab tentang keimanan, agar mempunyai pengetahuan antara iman dan kafir, ingkarnya dengan Allah bagaimana, percayanya dengan Allah bagaimana, ikhlasnya dalam mempercayai bagaimana, dijamin oleh Allah itu yang bagaimana. Belajar di situ besar tempatnya Tuhan, sehingga terbukalah kitab sucinya. Betul Mas Bro. Tapi semua ahli kitab itu Pak Soleh, udah juga Pak Soleh itu ya ahli kitab kabeh wis. Halo Pak Soleh, ahli kitab itu di Palembang juga ahli kitab semua. Semuanya ahli kitab. Kalau membedakan baik buruk benar salah semuanya nggak ada yang butuh belajar. Kalian semua kan ahli kitab. Halo Pak Yul, tokoh ahli kitab. Tolong aku gudang gue. Tukang maido tolong aku. Ahli kitab kabeh dulur biasa usuli. Moro belah dari Gus. Ini negatif bedah. Ini tadi kenapa saya mau bedah tentang kitab? Kan kemarin urut-urutannya itu kan kitab suci. Terus di atasnya lagi kitab diri. Terus di atas lagi kitab kejadian alam semesta, kitab alam. Terus kitab diri, kitab pengalaman. Oh kalau saya baik begini efeknya, kalau saya buruk jahat beginilah. Yang kalian pakai kan kitab diri. Atau semuanya punya ahli kitab baik buruk benar salah. Karena punya kitab diri, ahli kitab kalian tuh ahli. Akhirnya kalian terbebani untuk bisa menjadi baik itu bagaimana? Kok tetap salah aja kelakuanmu tapi menghakimi orang pinter. Wes, kontoklah para hakim agung ahli kitab. Jangan lupa yang namanya ahli kitab, ahli membedakan benar salah baik buruk. Siapa ahli kitab? Kalian semua dulu, tapi sekarang udah gak dipakai. Kedepannya gak dipakai. Wah, ya. Dulu, tadi, kemarin. Udah iman, tapi ketika menghakimi orang, menilai orang itu pasti
caranya baik, buruk, benar, salah. Kitab Al-Quran itu tidak pernah kau pakai, sehingga kamu terpeleset melihat orang yang salah. Itu kalian tidak tahu bahwa Allah yang memperjalankan. Melihat orang yang benar, yang baik, kalian bisa memujanya. Bukan Allah yang kau puji, tapi manusia yang baik yang kau puji. Oh, itu baik, itu saya tahu. Saya aja nggak mampu melakukan. Efeknya memakai kitab diri, kalian jadi ahli kitab. Kalau ada orang yang melaksanakan kitab kebaikan, kalian akan memuji. Nah, kalau kalian memuji, kalian lupa Tuhan. Kalau memuji orang aja, orang itu belum tentu selamat loh yo. Sebaik apapun, karena rasa percayanya bukan kepada Allah yang menyelamatkan. Jangan lupa, Kang Uji, Kang Uji itu lo ngaku. Jangan lupa, para ahli kitab, tinggalkanlah kitab-kitabku yang telah terjadi pada masa lalu. Beralihlah kepada kitab sucimu agar kau disucikan oleh Tuhan. Oh no, artinya maksudnya ahli kitab ini Al-Quran. Insya Allah ngomongi, tidak boleh memakai kitabmu, tapi pakailah Al-Quran untuk menyucikan dirimu, untuk menghadap Tuhan. Yang kau percaya itu Tuhan, bukan kebaikan orang yang menyelamatkan. Orang sebaik-baiknya itu pasti gak mampu selamat tanpa rahmat fadl Allah. Jadi ukur dengan Al-Quran, jangan mengukur dengan kitab diri. Makanya ada itu sejarahnya tidak diakui sebagai agama langit. Siapa? Siddhartha Gautama itu tidak diakui sebagai agama langit. Kenapa? Karena dia melihat orang di luar keraton, kerajaannya itu orangnya susah-susah, akhirnya dia duduk di pohon putih, akhirnya dia membantu sebuah orang. Apa kelakuannya baik? Apakah dia dengan bantuan? Belum tentu. Yang menyelamatkan siapa? Karena rasa kasihan dia, akhirnya dia berdharma bakti, mendharma baktikan hidupnya. Nah itu agama dharma seperti itu, agama kebaikan seperti itu. Tapi agama ketauhidan itu beda. Hai para pemuja kebaikan, berhentilah untuk memuja kebaikan dirimu atau orang lain, tapi kembalilah kepada Tuhan yang kau puja selalu. Gara-gara kitab terbongkar kedoknya. Gara-gara bahas kitab, akhirnya semuanya kitabnya terbongkar. Goro-goro ini. Bano aja dari kemarin-kemarin tuh penilaiannya ya tentang baik buruk kawan. Dia itu posisinya selalu pengen jadi orang yang baik dan terbaik. Bano itu jangan lupa. Bano itu selalu pengen jadi orang yang baik dan terbaik di hadapan kalian semua. Tapi nggak pernah pakai kitab suci. Makanya saya bilang Bano ilmunya bukan dari saya. Saya jelas dari dulu.
Lah pengikutnya ya banyak, wong baik. Untungnya saya rontok kan kemarin. Diikuti orang banyak, ngajaknya kepada kebaikan. Selalu memberi contoh suri tauladan yang baik, bukan mencontoh bersandar pada Tuhan, bukan mencontoh selalu bergantung pada Tuhan. Pengennya jadi orang yang baik, soleh. Ya wajar, dari dulu kan diikuti sholat gimana ya. Ahli kitab yang sesungguhnya. Hari ini Raisa murid juara satu. Kalau kemarin saya membahas tentang kitab Al-Quran, kitab diri atau kitab ahli, yang kalian ahli itu kitab diri, baik buruk dan salah, itu kitab diri. Setelah itu yang paling luas alam semesta itu yang untuk wadah, itu kitab Lauh Mahfuz, catatan di Lauh Mahfuz itu mencatat semuanya, mencatat baik buruk, mencatat benar salah, dan mencatat iman dan tidak. Nah, yang mencatat baik buruk benar salah itu kitab baik buruk, ahli kitab seperti itu. Manusia sudah diberikan undang-undang, siapapun yang memakai kitab selain Al-Quran atau siapapun yang tidak bersandar berharap Allah atau Tuhan yang menyelamatkan ketika dia menyelamatkan dirinya, dia tidak akan pernah bisa selamat sampai mati. Di dalam Lauh Mahfuz ada kitab diri, ya kitab diri itu yang sering dipakai orang. Gak usah belajar pakai kertas, yang namanya baik buruk semuanya bisa. Gak usah pakai kertas, yang namanya benar dan salah itu bisa. Kalau sudah bisa membedakan benar salah baik buruk, kalian semua sebagai ahli ahli apa? Ahli kitab lah. Kalau sudah ahli kitab, tidak pernah menoleh dirinya menghakimi orang. Kalau membedakan mana yang benar ini, ya diteliti dulu. Ini sama salah, ini yang benar ini. Pinter semua. Tapi untuk membuka Al-Quran, ini yang iman, ini yang gak iman, ini yang ingkar, itu gak pernah saya baca. Kitab keimananmu, keingkaranmu itu gak pernah kalian baca, sehingga kalian masih kadangkala taklid, tapi sudah terbuka dari kemarin Al-Qurannya, cuma jarang dibaca. Yang dibaca masih ahli kitabnya. Lah meninggalkan sudah ahli, ditinggalkan gak enak. Setiap melihat orang menilai, oh ini salah, itu benar, oh ini yang baik, ini buruk. Setiap melihat orang, lah udah ahli loh kalian, wajar. Makanya saya nggak pernah menyalahkan itu, kalian sudah ahli semua, tapi saya tidak pernah membahas itu semua. Nah, ini baru jelas semua. Ahli kitab itu dipahami ahli kertas kan. Ternyata semuanya itu ahli kitab.
Lumayan lah, udah ahli. Daripada nggak jelas, nggak tahu baik buruk, nggak tahu benar salah. Setelah ahli dalam kitab kalian mencari kitab suci. Nah, kitab suci itu kitab yang menyucikan hatimu sehingga kamu bisa bersih dari penilaian terhadap orang lain. Benar salah itu hanya pengetahuan. Jangan ditempelkan pada orangnya. Kamu melihat orang, lihatlah pengetahuannya. Semua orang dituntun oleh pengetahuannya. Kadang-kala nggak kuat menahan nafsunya, orang menjadi salah bukan karena tidak mengetahui itu salah atau benar, karena punya kepentingan di dalam kelakuannya. Dia tidak mampu menahan pengetahuannya baik atau buruk, benar atau salah. Karena kita benar salah baik buruk itu tidak mampu membimbing terangnya hatimu. Yang mampu membimbing terangnya hatimu hanyalah kitab suci Al-Quran atau kitab suci tentang mengenal siapa yang menyelamatkanmu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Mbak Ano itu banyak beban karena kebaikannya banyak untuk mempertahankan itu. Orang itu kalau udah dikenal kebaikannya, dia bisa mempertahankan. Jadi mati-matian, biar rugi, biar bangkrut, biar kelihatan baik. Udah saya tapi ikhlas kok itu. Udah saya ikhlas deh. Padahal ditipu orang, udah nggak apa-apa tapi saya ikhlas. Hatinya itu loh merongkol watu. Saya disalahkan banyak orang, udah tapi saya ikhlas, padahal bohong. Karena mempertahankan eksistensi kebenaran dan kebaikan yang telah disematkan oleh orang. Orang yang paling punya beban itu dikenal karena kebaikannya. Nah, saya bukan dikenal karena kebaikan, saya itu malah kalian itu ya saya kenal baik, bukan saya. Kalian tuh sering ada yang kadang kesini ngirim kopi, ngirim apa, dan dikasih baju, dibelikan apa. Nah, itu semua itu kalian yang baik. Saya itu loh nggak pernah apa-apa. Saya itu hanya pengen dikenal karena kitab suciku saja lah. Kalian kenal saya itu karena kitab suci, dan karena kitab baik buruk benar salah. Betul Pak Yuli? Pak Yuli, halo. Ahli kitab yen tapi ahli kitab. Wayahe bongkar-bongkar. Wayahe bongkar-bongkar. Wis. Payu. Acur cum. Acur. Ben. Assalamualaikum Gus, hadir terlambat. Salam. Hadir terlambat buku. baru pulang. Yang penting hadir. Bagus itu. Borone metu.
jenenge magian kitab. Halo Mas Denny. Ye goro-goro metu Jon. Itu Mas Denny itu jos itu kita ahli kitab sekali. Kalau membedakan baik buruk benar salah benar. Jadi yang namanya kitab diri itu ahli kitab yang disebutkan celaka oleh Al-Quran, oleh Allah. Itu orang yang bisa membedakan baik buruk benar salah, terus dia ingin menjadi orang baik. Kalau sudah menjadi baik, kebaikannya itu disandari yang menyelamatkan dirinya. Mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal Tuhan yang menyelamatkan, tapi mengenal kebaikannya itu. Baiknya itu disangka menyelamatkan, celakanya begitu ahli kitab itu. Padahal baiknya cuma di permukaan, hatinya cuma pura-pura. Namanya tidak mengenal keikhlasan yang sesungguhnya. Semua orang mengenal kitab diri atau ahli kitab, ahli membaca. Awalnya orang itu mengenal baik, buruk, benar, salah. Bisa membaca, menilai. Setelah itu berusaha untuk benar, tidak pernah salah. Setelah itu berusaha untuk baik, tidak pernah buruk. Kalau sudah kelakuanmu baik, kalau kelakuanmu sudah benar, kalian menyangka selamat, tapi Tuhan tidak kau kenal yang menyelamatkan. Kalau sudah kokoh kebaikannya, bahkan hidupnya dibaktikan untuk kebaikan total, dia sudah menjadi iblis. Karena tidak pernah bisa dibukar, selalu meremehkan orang lain yang masih jelek kelakuannya. Melihat orang dengan ukuran baik buruk benar salah. Mengukur orang dengan amal kamu, amalnya masih segitu. Aku dari kecil udah baik. Bahkan nenek moyangku mengajarkan kebaikan. Kamu bisa apa? Saya dari leluhur itu udah baik. Selalu meremehkan lah. Seperti itulah yang menjadikan kerasnya hati ketika disentuh keimanan. Nah, mengukur sesuatu dari sudut pandang baik buruk benar salah itu namanya ahli kitab. Kalau mengukur sesuatu, mengukur dirinya dari sudut pandang iman dan tidaknya, itu Al-Quran. Seberapa besar kau rasa percaya kepada Allah bahwa benar Allah yang menyelamatkan, bukan amal saya, bukan kebaikan saya, bukan kebenaran saya. Tapi jujur saya tidak mampu, baik dan buruk itu karena hanya perjalanan takdir dari tiap-tiap manusia. Tetapi siapapun yang bergantung hanya kepada yang Maha Kuasa yang menciptakan, dia akan selamat. Nah, itu namanya Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci menyucikan hati karena bergantung kepada yang Maha Kuasa dan ikhlas mempercayainya. Nah, semua kebaikannya sehingga menjadikan dia tidak terangsang. Ya, segi kekurangan bahasa Indonesia tersangkut di hati kebaikannya, tidak menempel. Kebaikannya ikhlas karena Allah, lillah billah. Orang iman selalu melihat ke depan. Orang iman selalu melihat siapa yang dipercaya memperjalankan, memelihara dirinya ke depan.
sampai mati orang iman selalu mengetahui bahwa dia telah mempercayakan kepada Allah tentang keselamatannya. Ketika berbuat baik itu pasti karena keikhlasan lillah. Mengukur segala sesuatu bukan karena baik buruk, tapi mengukur keimanan, rasa percaya, ikhlasnya menjadi kelakuan. Itu baru orang iman. Ada yang bertanya, Gus, kalau kebaikan berdasarkan saudara bagaimana? Karena persaudaraan. Entah itu berdasarkan persaudaraan, entah berdasarkan setan, entah berdasarkan Kanjeng Nabi, berdasarkan apapun. Yang namanya kebaikan karena bukan Allah, cacat titik. Ikhlasmu dalam melakukan kebaikan bukan karena Allah, cacat titik. Allah. Gak apa-apa awalnya kalian tuh kasihan atau punya ikatan, oh ini saudaraku, tapi kembalikan ke Allah dulu, ikhlasmu dulu sampai karena Allahnya. Menggerakkan awal itu wajar karena keinginan, tapi kesadaranmu bahwa kamu itu karena Allah itu harus kamu kembalikan karena Allah. Karena Allah itu baru selamat. Kalau nggak pernah kembalikan, cacat semuanya. Lihat terang ini semuanya. Matan Pak Yuri. Pak itu karo Oke. oh ngono Mas Teh. Wes. Ragu. Yang penting kami wong buh. Kami wong buh bener ternyata. Sing nyumbang pentilem gose bosok kabeh. Ajur. Tapi nggak apa-apa. Walaupun nyumbang yang oleh jamaah, pasti saya bilang begini. Saya tidak mau berterima kasih kepada kalian karena saya percaya niat baikmu itu karena Allah dan saya menyangka ikhlas karena Allah. Nah pasti kalian kembali ke Allah. Jadi saya nggak pernah menerima kebaikan, tapi saya kembalikan ke Allah. Lewat lisan saya kalian ingat. Makanya dari dulu, Pak Ali itu kan dari dulu awal. Itu kalau datang ke rumah pasti bawa rokok. Saya itu sekalipun nggak pernah berterima kasih. Pak Ali itu sampai penasaran, akhirnya nggak bawa rokok. Setelah itu saya biarkan aja, akhirnya bawa rokok terus saya nggak pernah terima kasih. Terus saya bilangin begini, kalau saya terima kasih ke jenengan itu seneng, tapi ingatmu dengan Allah itu hilang, ikhlasmu itu hilang. Tapi karena kamu butuh terima kasih dari saya. Tapi kalau saya nggak terima kasih, saya percaya bahwa kamu itu ikhlas karena Allah, kamu pasti bahagia. Lebih senang diingatkan ikhlasmu daripada diucapkan terima kasih. Nah itu makanya dari dulu udah seperti itu. Yo saya percaya dulu semua itu loh, yang nyumbang, yang mau nyumbang saya atau nyumbang perjuangan kita. Saya yakin kalian ikhlas karena Allah, pasti diterima. Makanya saya nggak pernah berterima kasih apapun. Sip. Itu Pak Urip dari dulu kenal itu. Waktu pertama kita Pak Urip aja saya bilang, saya nggak terima kasih ini. Saya bilang itu dulu, Pak Urip ya. Iya tahu ya Sip. Bener Gus. Tapi kita buka kitab-kitabnya baru kali ini.
Kalau kelakuannya dari dulu saya nggak pernah terima kasih. Kenapa? Terima kasih saya kepada kalian itu menjadikan kalian tertutup pada Allah, ikhlasmu dengan Allah bilang. Dan saya nggak mengharapkan kalian itu celaka, sia-sia amal. Makanya pasti saya sering menyampaikan, amal kalian semua saya percaya bahwa kalian itu ikhlas karena Allah. Dan saya tidak butuh mengucapkan terima kasih. Karena ikhlasmu itu cukup diterima Allah. Kalau saya berterima kasih, kalian bangga kebaikan. Allah yang memberikan kamu kemampuan itu lupa. Iya. Pinter emang ini. Wah, gak keliru nih Pak Urip yang kelima. Wah, gak keliru Pak Urip. Iya bener gak kan itu Gus. Cocok. Mantap. Belum pernah terjangkau sebelumnya nih Gus. Hah? Belum pernah terjangkau. Ya. Sekarang kayak diobrak-abrik ini. Biasa penganut kitab. Penganut kitab diri itu pasti kita ahli kitab. Baik, biar saya kelihatan baik, saya biar baik sama. Oh ini saya harus baik kepada baik. Ikhlas. Itu jarang menjadi ukuran. Mulai sekarang, mulai gerakan ikhlas karena Allah. Tuh. Kalau kitabnya nggak dibongkar, kalian tetap saja pakai kitab kuno. Kitab kuno dipakai. Ya Pak Sukar ya, kitab kuno dibuat ya. Iya Gus. Penyembah kebaikan. Penyembah kebaikan. Dari dulu sering saya sampaikan penyembah kebaikan, tapi belum terbongkar sampai sejelas ini. Akan hubungannya dengan kita. Gus, tapi orang ngerti belas. Ya. Duh, orang ngerti. Nah kaya alimin lo nyembah wedhus. Enak nyembah wedhus, nyembah sapi. Apakah itu yang termasuk orang iman nggak ada bahasa, Gus? Orang iman ya ada bahasa, orang iman itu nggak ada bahasa. Tapi keimananmu itu bahasamu dengan Tuhan, bahasa ikhlasmu. Orang iman itu pasti ada bahasanya. Kalau nggak ada bahasa ya nggak bisa saya menyampaikan. Orang iman nggak ada bahasa ya itu nggak bisa bicara ya belum bisa mengungkapkan. Karena ikhlasnya itu masih merasakan ikhlas, mengungkapkannya belum mampu. Rasa ikhlasnya ya dipendam, kalau diungkapkan kotor karena belum mampu mengungkapkan berkata-kata dengan fakih dan fasih tentang isi hati, bukan isi perasaan. Nah kalau mengungkapkan isi hati tentang keikhlasan, perasaannya ikut kotor lagi. Ada rasa-rasa bangga, oh saya bisa mengungkapkan, oh ada kebanggaan. Nah itu yang menjadikan cacat, cocotnya cacat. Jadi mengungkapkan itu pengetahuan saja lah, pengetahuan tentang keimananmu, rasa ikhlas dengan Allah. Itu ringan saja membayar, jangan dengan perasaan tapi berat. Saya ikhlas, ini saya jujur. Apa itu kayak orang mau mati aja. Jadi enteng saja mengungkapkan pengetahuan tentang keikhlasan.
yang karena rasa percayanya kepada dan yang menciptakan kita, memelihara kita, memperjalankan kita. Kita percaya menyelamatkan kehidupan. Ikhlas kok semua sudah diatur. Kita hidup mengalami susah, senang, benar, salah, baik, buruk. Itu tidak menjadikan kita berkecil hati karena kita telah ikhlas mempercayai. Kita persembahkan rasa percaya kita kepada yang menyelamatkan kita. Nah, ikhlasnya mempersembahkan rasa percaya, bilang sadar saya nggak mampu menyelamatkan diriku, ya Allah. Kau yang menciptakanku, kau yang memelihara kau, dan kau yang aku percaya sampai saat ini. Sadarnya tidak mampu menyelamatkan, kembali kepada yang maha kuasa yang menciptakan, yang dipercaya menyelamatkan. Itulah ungkapan beriman. Tapi enteng-enteng aja lah, gak usah berat. Saya telah percaya, ya Allah. Apa itu? Kayak orang teler aja. Halo Mas ini. Mau bicara tentang keimanan ya enteng. Ya karena apa? Ya memang kita wajar kembali kepada yang menciptakan kita, yang kita percaya. Jadi kewajaran saja. Justru orang yang nggak wajar itu orang yang nggak mempercayai Tuhan, mempercayai dirinya itu nggak wajar. Udah tahu kalau nggak mampu tetap dipercaya untuk menyelamatkan, untuk disadar. Itu nggak wajar tuh. Kalau kita itu orang wajar, dia wajar karena kita sadar nggak mampu menyelamatkan, menjamin kita selamat dulu nggak mampu. Dia wajar kita percayakan kepada yang maha menyelamatkan. Jadi orang yang wajar itu orang kayak kita. Orang yang percaya diri menyelamatkan dirinya, menjaga dirinya, lah itu orang nggak wajar, biar aja. Orang ajaib, mencari keajaiban dirinya bisa ajaib, bisa menyelamatkan diri. Kalau kita sih orang-orang wajar, karena sadar nggak mampu. Jadi enteng mengungkapkannya Mas Effendi, wajar. Oh, memang kita nggak mampu, saya nggak mampu menyelamatkan. Ya, memang kita nggak mampu kok. Mau bicara berat tuh sadar kok kita. Mau membicarakan yang kita percaya aja berat. Ya enggak, mau kita sadar nggak mampu kok menyelamatkan. Mas Teten aja nggak mampu menyelamatkan dirinya, makanya enteng bicara. Nggak mampu ya Mas Teten ya. Makanya dia nyari Tuhan biar yang diselamatkan, biar dijamin. Karena dia sadar nggak mampu menyelamatkan diri. Tapi kadang-kala masih memakai kitab, ahli kitabnya, kadang-kala. Tapi kemarin setelah kita bongkar seperti ini, dia udah menghilangkan jejak kitab-kitabnya. Sudah dibakar masa lalu itu. Kitabnya hanya kitab kedepan yang dipercayai. Namanya Al-Quran. Al-Quran itu kitab kedepan. Makanya Ihdinas Shiratal Mustaqim itu jalan ke depan, bukan ke belakang. Masa jalan ke depan kita menoleh ke belakang mengambil modal kebaikan. Jangan tuh. Modal rasa percaya. Modal itu untuk selamat itu loh, hanya modal percaya. Ngapain pakai modal kebaikan? Modal rasa percaya kepada Allah. Aneh. Kalau baik ingat, kalau kelakuannya buruk ditutupi, kalau baik dibicarakan. Itu apa? Masa kita Al-Quran bohong, nanti nggak tahu, awas kamu. Baik aja kok ditanggalkan.
kalau kita mampu baik, kita membanggakan Allahnya. Allah memberi kemampuan saya untuk berbuat sesuatu yang lebih. Kita bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Tuhanku yang menciptakan saya, memperjalankan saya, dan memberi saya kemampuan. Mudah-mudahan kedepannya tetap Allah menjaga kemampuan saya sehingga saya mampu memberikan sumbangsi kepada saudara, walaupun hanya sekedar bicara tentang Tuhan. Itu caranya. Enteng-enteng. Gampang. Membongkar kitab aja loh. Jadi orang yang bacaan kertasnya banyak itu bukan ahli kitab, tapi ahli baca tulis kata-kata, tulisan, ahli mengartikan kata-kata dan tulisan. Orang yang bisa baca Arab, mengartikan artinya Pak, enteng saja, bukan ahli kitab itu. Ahli baca tulis berkata-kata, ahli omong, kilo cangkemnya kilo jowo, cucuke ngoceh. Lah ahli kitab itu ahli membedakan baik buruk benar salah dan melakukan kebaikan kebenaran. Itu ahli kitab. Nah, ahlullah, ahlinya orang yang iman, itu ahli dalam mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Sangat hafal itu perbuatan Allah, itu yang menggerakkan Allah, itu yang memberi kemampuan saya Allah, dan sadar menghilangkan ketidakmampuannya, sadar kalau saya tidak mampu menyelamatkan. Ini semua hada min fadli Rabbi, ini semua pertolongan. Itu ahli Al-Quran, ahli mengingat yang memeliharanya, ahli mengingat yang menciptakan semua manusia. Melihat manusia, melihat pengetahuannya saja, karena yang menciptakan itu ketika ciptaannya kau lihat, kamu melihat ciptaannya cacat. Ketika melihat orang yang jelek, lihatlah pengetahuannya, jangan melihat orangnya. Orang itu wajar, semua orang suci, tapi dituntut oleh pengetahuan yang gelap. Jadi hati kita tetap suci. Jelas semuanya? Gus, saya mau minta rahasianya, Gus. Itu keungkapan Gus seperti menjangkau batas-batas manusia buat itu. Itu, oh, iya dia. Itu seperti itu. Bagaimana saya bisa ngikutin, Gus? Oh, gampang. Karena saya itu selalu melihat siapa yang saya percaya itu tidak pernah lepas. Tapi kalau belum waktunya saya buka dengan kebersihan jiwa saya, kalau kalian belum mampu saya sikap, itu saya biarkan untuk menjadi kelakuan saya. Tapi di sini tuh nggak pernah patah dalam mempercayai Allah yang menciptakan saya. Saya percaya utuh. Dan Allah menciptakan alam semesta sempurna. Allah menciptakan semua manusia sempurna. Allah menciptakan segala aturan sempurna, itu yang saya percaya.
Makanya semua dari kalian tidak ada cacat di depan Allah. Kenapa? Karena tidak tahu saja. Nah, pengetahuan itu makanya disebabkan Allah buat sistem sedemikian rupa sehingga semua orang bisa mengenal, minimal tahu kalau mati disiksa kalau nggak dekat dengan Tuhan. Akhirnya menjadi satu sistem pencerahan bahwa manusia itu tidak mampu memperbaiki dirinya. Yang mampu adalah Tuhan. Jadi kalau ingin melihat seperti saya, intinya Allah menciptakan segala sesuatu sempurna, itu titik. Udah jadi obah-obah. Semua ciptaan Allah sempurna. Semua takdir Allah sempurna. Percaya itu punya kenapa? Kamu pasti juga rahasia-rahasia pengetahuan dari Allah. Itu Mas Dede. Siap Gus. Sahidna. Weh, dapat rahasia. Semangat Mas Dede. Monggo yang pengen tanya. Malang, halo. Jos banget Gus, jos. Wes iki Mas ini iki dhewe iki ning babel iki. Wes tenang dulu. Ben ketemu. Jelas Gus Malang. Oke. Pokoknya jangan pernah ada nilai kesalahan pada siapapun yang kau lihat, kau dengar. Kalau ada sesuatu yang kamu menyangka itu salah, berarti hatimu itu yang cacat, tidak mempercayai Allah itu menciptakan segala sesuatu sempurna. Allah menciptakan alam semesta sempurna, segala aturannya sempurna, semua kejadian-kejadian di alam semesta sempurna, memperjalankan waktu itu sempurna, memberikan semua kelakuan manusia itu sempurna, dan Allah pasti menyempurnakan semuanya. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Ngono lho guys, sampai patung rokok. Kalau saya nggak ada yang ditanyakan, Gus. Sudah Iya, ya Pak Uji. Oke, udah tahu rahasianya dibuka Mas Devi, nggak tanya lagi. Itu loh Mas Dede kok yo ada pertanyaan seperti itu, akhirnya tahu semua. Mas Dede itu bukan rahasia Tuhan. Kan gini Gus, kata Gus, apa yang Allah kasih pada Gus nggak mau kecuali bisa dicontoh oleh jamaah Gus. Ya makanya kadang pemantik dari asbabun nuzul ayat di dalam Al-Quran dulu pada zaman Rasulullah itu pendapatnya dari sahabat-sahabat. Lah saya bisa membongkar kadang-kala dari pendapatnya Mas Dede, pertanyaan Mas Dede, pertanyaan Bano, atau pendapatnya Bano, saya membenahi itu semua. Gitu loh guys. Oke. Mantap betul. Sama saya juga mantap Mas Dede. Mas Dede, aku sebelummu loh Mas Dede. Iya, cocok. Ya wes, kalau udah jelas, biasakan melihat sesuatu itu. Kalian mengingat Allah itu sempurna dalam segala sesuatu. Allah sempurna dalam menciptakan segala sesuatu. Itu sering kalian ingat. Jangan ada cacat dalam menilai Allah.
kalian sering sadar Allah menciptakan segala satu sempurna, kalian melihat orang itu ingat masa walaupun salah orang itu ingat. Motor itu aja. Ya wis ngono ya. Itu aja. Lain waktu kita sambung lagi. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.